Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan. Hari ini kita akan membahas mengenai soal UTS MKPK tahun sebelumnya. Sebelum mulai ke pembahasan, kalian boleh cari dulu atau buka dulu soal dari UTS MKPK ini dan kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu untuk soal yang pertama itu udah dikasih tahu model matematikanya. Jadi kita tinggal kita menyelesaikannya dengan metode simplex. Nah, di sini objektif Z-max sama dengan 200x1 tambah 300x2 ditambah 100x3 dengan constraint-nya x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari 9, 2x1 tambah 3x2 kurang dari 25, x2 tambah 2x3 kurang dari 10. Statusnya adalah x1, x2, x3 lebih dari 0. Nah, untuk status di sini tuh kalian jangan sampai ketinggalan nulis ya. Ini tuh wajib ditulis kayak gitu. Nah, setelah kita udah ada model matematikanya, selanjutnya adalah mengubah model matematika ini menjadi bentuk standar atau bentuk baku kayak gitu. Dimana di bentuk standar ini tuh kita menambahkan variabel. Menambahkan variabelnya itu kita lihat dari tanda ini. Nah, ini adalah dasarnya. Jadi yang pentingnya itu kalian tuh harus nambahin ini, jangan sampai salah. Karena di soal tadi itu kurang dari, maka yang ditambahin itu adalah select atau S. Kalau misalkan tandanya itu constraint tipenya adalah lebih dari, maka yang ditambah itu adalah negatif surplus tambah artifisial atau A. Dan kalau misalkan sama dengan plus artifisial, variabel yang ditambahinnya tuh. Nah, karena di soalnya itu kurang dari, jadi kita tambahnya plus select atau S ya. Nah, setelah kita tahu apa yang harus kita tambahin, kita masukin ke constraint-nya. Nah, x1 tambah x2 tambah x3 tambah s1 sama dengan 9. Jadi kalau misalkan udah diubah ke bentuk standar, kurang dari ini itu kita ganti dengan tanda sama dengan. Untuk yang constraint kedua pun sama, 2x1 tambah 3x2 tambah s2 sama dengan 25. Lalu yang ketiga, x2 tambah 2x3 tambah x3 sama dengan 10. Untuk objektifnya, Z-max sama dengan 200x1 tambah 300x2 tambah 100x3 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3. Dan jangan lupa statusnya pun harus ditulis. Statusnya itu semua variabel harus kalian tulis ya. Di sini ada x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar dari 0. Setelah kita menyelesaikan bentuk standar, kita langsung menentukan variabel dasarnya untuk untuk membuat tabel iterasi. Nah, di sini itu kita menentukan dulu jumlah variabel non dasar dengan rumus n per m, di mana n-nya itu adalah banyaknya data dan m itu adalah banyaknya constraint. Nah, variabel dasarnya adalah variabel yang tidak termasuk ke dalam non dasar. Yang disebut variabel dasar itu adalah ini, yang variabel tambahan tadi. Kalau misalkan x1, x2, x3 ini disebutnya adalah variabel non dasar kayak gitu. Lalu setelah kita tahu variabel dasarnya itu kan ada 3 ya, ada S1, S2, S3, kita masuk ke iterasi 0, membuat tabel iterasi 0, di mana tabelnya itu C basic variable, terus S1, S2, S3 untuk basic variabelnya tadi, Z, C min Z. Lalu kita tulis juga non dasarnya S1, S2, S3, S1, S2, S3, HS, ratio. Untuk angkanya sendiri yang C ini kita dapatnya itu dari yang objektif, yang tujuan ya, fungsi tujuan ini.
200, 300, 100, S1-nya 0, 0, 0. Untuk yang di sini basic variabelnya itu tadi kan ada 3, yaitu S1, S2, S3. Nah, di sini itu 0. Lalu untuk S1-nya itu kita di sini tuh masukin constraint-nya. Jadi ini itu, nah ini itu didapatnya dari sini. Constraint ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kan 1. Kita tulis di sini 1. Terus ini yang pertama itu ada X2. Kita berarti tulis di sini ada 1, X3-nya 1, S1-nya 1, terus S2, S3-nya 0. RHS-nya 9. Terus ini ada 2, 3, 0, 0, 1, 0. Lalu 0, 1, 2, 0, 0, 1, 10. Nah, kayak gitu pokoknya tinggal salin aja untuk bagian yang ini tuh. Lalu Z-nya itu untuk iterasi 0 itu pasti 0 semua. Setelah itu kita masuk ke C kurangin Z. Nah, C-nya itu adalah 200. 200 ini kita kurangi dengan 0. Lalu hasilnya 200, 300 kurangin 0, 300, 100 kurangin 0, 100, 0 kurangin 0, 0, 0 kurangin 0, 0, 0 kurangin 0, 0. RHS-nya adalah, lalu setelah diketahui semuanya, kita tentukan entering variabel. Nah, menentukan entering variabel ini itu caranya adalah kita harus tahu dulu kalau entering variabel untuk maksimal itu yang kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sini untuk menentukan entering variabel dalam kasus maksimal adalah variabel dengan nilai C terbesar. Jadi nilai C min Z maksudnya. Nilai C min Z terbesar untuk menentukan entering variabel kasus maksimal. Kalau misalkan untuk kasus minimal, C min Z-nya itu kita pilih yang terkecil. Karena di sini soal kita adalah kita disuruhnya mencari maksimal, maka kita gunain entering variabel yang terbesar. Kita lihat di sini C min Z yang terbesar itu adalah 300. Jadi 300 ini ada, jadi kolom ini adalah entering variabel. Nah, setelah mengetahui entering variabel, nah ini adalah entering variabel. Nah, setelah mengetahui ini, kita cari rasionya. Mencari rasio itu caranya adalah RHS dibagi dengan pivot kolom. Nah, pivot kolom itu kita dapat dari yang entering variabel ini. Nah, RHS ini kan 9. Kita bagi dengan 1 hasilnya 9, lalu 25 dibagi 3 hasilnya 25/3, 10 dibagi 1 hasilnya 10. Setelah diketahui rasionya, kita tentukan leaving variable untuk menentukan baris pivot. Leaving variable itu ditentukan berdasarkan rasio terkecil. Di sini kita lihat rasio terkecilnya itu ada di 25/3. Makanya baris S2 ini adalah disebut dengan leaving variable. Nah, pertemuan dari entering variable dan leaving variable itu disebut dengan pivot number. Makanya di sini itu kita bulatin untuk pivot numbernya. Pivot numbernya udah ketemu, yaitu 3. Lalu setelah itu selanjutnya, setelah diketahui entering dan leaving variabelnya, kita langsung membuat kesimpulan. Nah, dalam kasus hasil optimum dicapai ketika nilai C min Z bernilai negatif atau 0. Pada iterasi 0, dalam C min Z adalah X1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300, X3 sama dengan 100, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0. Artinya hasil tersebut belum optimal, maka perhitungan dilanjut ke iterasi 1. Untuk perhitungan iterasi 1 itu kita cari dulu nilai baris barunya.
baris baru X dibagi dengan pivot number, maaf. Jadi baris pivot lama dibagi dengan pivot number, baris pivot baru tuh. Nah, yang ini ya, karena tadi kan pivot numbernya ada di sini, ada di S2. Jadi nilai baris baru yang kita cari itu adalah X3. Di sini untuk angkanya itu 2, 3, 0, 0, 1, 0. Baris pivot lamanya dibagi dengan pivot number yaitu 3. Jadi sama dengan 2/3, 1, 3 bagi 3, 1, 0, 0, 1 bagi 3, 1/3, lalu 0 bagi 3, 0, dan 25/3. Setelah diketahui nilai baris baru X2-nya, kita langsung cari ya, nilai baris baru untuk baris S1 dan S3, di mana rumusnya itu adalah nilai baru S1 sama dengan nilai baris lama S1 dikurangi baris baru, yaitu ini. Lalu kita kali dengan nilai baris pivot. Nah, ini kan contohnya ya, yang S1 itu angkanya ada 1111009. Lalu kita kurangi dengan baris baru yaitu 2/3, 1, 00, 1/3, 0, 25/3 dikali dengan 1. 1 itu didapat dari sini. Ini kan pivot number, nilai baris pivot untuk S1 ini, kayak gitu. Kita kaliin aja, kita kaliin dulu kayak 2/3 dikali 1, hasilnya berapa, baru kita kurangi dengan 1 ini. Di sini 2/3 dikali 1 kurangi, lalu 1 dikurangi 2/3 hasilnya 1/3, 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1/3 min 1/3, 0, 0, lalu 9 dikurangi 2, 5/3, hasilnya adalah 2/3. Nah, setelah itu untuk nilai baris S2 pun sama, yang kita cari itu adalah nilai baris baru itu nilai baru S1, S2, dan C min Z-nya. Untuk C min Z-nya itu tetap ya, jangan lupa dikaliin dulu. Jadi kita ini pakai baris lama, lalu kita kurangi dengan baris baru dikali dengan nilai baris pivot. Nilai baris pivot itu yang sejajar dengan pivot number ini atau yang di entering variabel. Kayak C min Z berarti nilai baris pivotnya adalah 300, S1 nilai baris pivotnya 1, S3 juga nilai baris pivotnya adalah 1. Kayak gitu. Setelah kita tahu hasil-hasilnya nilai baris baru semuanya, kita langsung masuk ke tabel iterasi 1, dimana di tabel iterasi 1 ini untuk C-nya itu masih sama seperti di awal. Yang berbeda itu adalah di sini. Tadinya kan di sini itu S2. Nah, karena ini udah lanjut ke S1 dan tadi itu yang didapatnya juga adalah entering never, pivot numbernya itu terletak di X2. Jadi kita masukkan X2 di sini. Kita angka-angka di sini itu yang di dalam sini, angka-angka yang di dalam sini itu kita lihatnya dari ini, dari sini, dari yang tadi kita udah hitung nih, perhitungan tersatu kan. Nah, ini angka-angkanya kita masukin ke sini. S1 1/3, 0, 1, 1, min 1/3, 0, 2/3, kayak gitu sampai semuanya udah disalin, jangan sampai salah. Nah, di sini kan X2. Nah, X2 ini tuh kita lihat di sininya adalah 300. Di tujuannya itu maka di sininya juga ditulis 300. Setelah diketahui setelah udah disalin semuanya, dan tadi juga kan kita menghitung C min Z ya. Nah, C min Z-nya pun kita masukkan yaitu 0, 0, 100, 0, min 100, 0, 2, min 2500. Nah, sebelumnya kan di Z ini tuh kosong kan. Nah, untuk mencari Z-nya itu kita kurangi aja. Jadi 0 dikurangi 200 hasilnya menjadi 200, kayak gitu. Pokoknya ini semuanya kita masukin, jadi kita selisihin gitu kan. Ini kan yang udah diketahuinya adalah C dikurangi Z sama C-nya.
dibagi dengan 1 hasilnya 2/3, lalu 25/3 dibagi 0 itu hasilnya tidak terhingga, lalu 5/3 dibagi 2 hasilnya adalah 5/6. Jadi telah diketahui ini, kita cari tahu mana yang nilai terkecilnya untuk menentukan living variable. Nah, di sini itu untuk menentukan living variable ini, walaupun di sini ada nilai tak terhingga atau tak terdefinisikan, itu kita pakainya ini abaikan aja ya. Jadi kita pilih antara yang S1 atau yang S3. Di sini yang paling kecil itu adalah 2/3. Jadi living variable-nya ada di sini. Titik pertemuannya disebut pivot number, yaitu 1 di antara S1 dan S3. Jadi nanti nilai baris barunya adalah nilai baris baru X3. Jadi di sini nanti ada X3. S1-nya ini kita ganti kayak gitu. Setelah diketahui entering dan living variable dan pivot number-nya, kita langsung buat analisisnya. Analisisnya di sini yaitu pada iterasi 1 hasil C min Z adalah X1 0, X2 0, X3 100, S1 0, S2 min 100, dan S3 sama dengan 0. Artinya hasil tersebut belum optimal, maka lanjut iterasi 2. Belum optimal karena tadi kan udah dikasih tahu kalau misalkan kasus maksimasi itu optimumnya ketika C min Z-nya itu adalah negatif dan 0, sedangkan di sini masih ada yang positif. Jadi kita langsung masuk iterasi 2. Untuk masuk iterasi 2 ini kita hitung lagi nilai baris baru untuk X3 sama kayak tadi 1/3 nilai yang di living variable ini kita masukkan ke sini, lalu kita bagi dengan pivot number-nya sama dengan 1/3 0 1 1 min 1/3 0 2/3. Setelah itu kita cari nilai baru dari X2 dan S3-nya. Sama kayak tadi caranya, yaitu nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi baris baru dikali nilai baris pivot. Nilai baris pivot di sini untuk X2 itu yaitu 0 dan untuk S3 itu 2. Makanya di sini yang X2 itu dikali 0, yang S3 itu dikali 2. Nah, caranya itu kalian tetap ya kaliin dulu ini, baru nanti kurangi sama yang atasnya sama nilai baris lamanya, dan menghasilkan nilai baru X2 yaitu 2/3, 1, 0, 0, 1/3, 0, 25/3, dan seterusnya sampai kalian hitung sama nilai baru CZ-nya. Nah, di sini juga kan ada ya CZ-nya itu tadi itu 0, 0, 100, 0, min 100, 0, min 2500. Di sini kita masukkan nilai baris barunya yang X2 tadi yang ini, lalu kita kali dengan nilai baris pivot yaitu 100 ini. Setelah dikali itu hasilnya adalah min 100/3 dikali lalu 0, 0, min 100, min 200/3 0, dan min 7700/3. Lalu setelah diketahui semua nilai barunya, kita masukkan ke tabel iterasi 2. Untuk nilai C-nya masih sama. Di sini kita masukin lagi semua angka-angkanya yang tadi dihitung. Nah, di sini tadi kan sama ya, untuk mencari Z-nya itu kan tadi kita C min Z dikurangi dengan C. Nah, di sini min 100/3 dikurangi dengan C yaitu 700/3, dan seterusnya sampai akhir, sampai sini kayak gitu. Nah, terus kita lihat nih di C min Z-nya udah memenuhi syarat apa belum kayak gitu. Ini kan kasusnya maksimasi, dan syaratnya optimum itu adalah C min Z itu negatif atau 0. Nah, kita lihat di sini tuh semua nilainya udah negatif dan 0 kan. Artinya hasil ini tuh udah optimum. Makanya kita nggak perlu cari entering variable dan living variable-nya. Kayak gitu, langsung kita buat aja kesimpulannya, yaitu pada iterasi 2 hasil C min Z adalah X1 sama dengan min 100/3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0,
S1 sama dengan min 100, S2 sama dengan min 200 per 3, dan S3 sama dengan 0. Artinya hasil tersebut sudah optimal, maka perhitungan selesai. Jadi kita nggak perlu buat iterasi selanjutnya. Kesimpulannya, jadi untuk menghasilkan profit maksimum, perusahaan sebaiknya memproduksi X2. Nih, untuk membuat kesimpulan ini tuh kita lihat yang di sini. Kita lihat di basic variable ini apa aja gitu yang digunainnya, yang kayak gitu. Memproduksinya apa aja kayak gitu ya. Nah, untuk angkanya sendiri itu kita lihatnya di RHS-nya, bukan di angka di sebelah kiri ini. Nah, jadi untuk menghasilkan profit maksimum, perusahaan sebaiknya memproduksi X2 sebanyak 8,33 unit atau 25/3 dan X3 sebanyak 0,67 unit dengan total profit maksimum yaitu 2.566,67 $2.566,67 ini tuh didapatnya dari ini, dari nilai Z ini yaitu 7.700 dibagi 3, dan ada sisa sumber daya S3 sebanyak 0,33 unit. Kayak gitu. Untuk kesimpulan di sini itu kita simpulkan dari hasil yang kita gunain di sini. Selanjutnya, setelah nomor 1 udah selesai nih. Nah, untuk nomor 2 itu ada soal cerita, dimana soal cerita ini tuh kita harus benar-benar bacanya kayak gitu. Yang pertama itu kita harus buat tabelnya dulu untuk membuat persamaan atau model matematikanya. Di sini Bad Attitude Inc. merupakan produsen 3 jenis airsoft gun dengan tipe automatic electric gun, gas blowback, atau automatic electric pistol. Nah, electric gun di sini diibaratkan X1, gas blowback X2, electric pistolnya X3. Setiap jenis mengandung plastik ABS, polikarbonat, dan polipropilen. Nah, di sini kita setelah dibuat seperti ini, kita masukkan, kita baca lagi kalimat-kalimat selanjutnya. Di sini itu SEAL Team ingin memesan khusus pada Bad Attitude untuk menyelesaikan sebuah misi lomba. Nah, electric gun membutuhkan 2 unit ABS, kita tulis di sini 2, dan 4 polikarbonat, kita tulis di karbonatnya 4, lalu kita tulis di polipropilennya 1. Setelah itu, gas blowback membutuhkan 4 unit ABS, lalu 2 polipropilen, kita tulis 2 di propilennya, dan 3 unit polikarbonat. Dan sedangkan untuk electric pistol membutuhkan 4 polipropilennya 4, 5 unit ABS, dan 1 unit polikarbonat. Nah, di sini karena biasanya di soal cerita ini dibalik-balik, jadi kita harus fokus jangan sampai angkanya itu kebalik gitu ya. Kalau misalkan angka di awalnya ini udah kebalik, nanti kita buat persamaannya pun terbalik, bakal salah nanti. Setelah itu, propilen yang tersedia untuk diproduksi pesanan SEAL Team adalah 50 unit. Nah, setidaknya itu dibutuhkan juga 80 unit ABS dan 40 unit polikarbonat. Nah, setidaknya dibutuhkan, artinya setidaknya itu berarti kan minimal itu 80, makanya kita bisa ngegunain lebih dari 80, makanya di sini tandanya adalah lebih besar kayak gitu. Untuk yang 40, untuk yang polikarbonat juga sama, sedangkan untuk polipropilen itu yang tersedianya untuk diproduksi pesanan SEAL Team adalah hanya 50 unit. Artinya karena ini setidaknya, maka kita itu nggak boleh lebih dari 50. Jadi sebaiknya itu kurang dari 50. Makanya di sini tandanya kurang dari. Lalu kita lihat lagi harga 1 unit airsoft gun, automatic electric gun, gas blow, dan electric pistol masing-masing 300, 600, dan 400.
Nah, SEAL Team ingin mengetahui berapa unit masing-masing jenis airsoft gun yang harus dibeli agar total harga pistol mencapai minimum dan kebutuhan untuk misinya terpenuhi. Nah, di sini kita sebelum mengerjakannya, sebelum kita masuk ke model matematikanya, kita ubah yang di tabel ini. Kita itu baca dulu soalnya sampai beres. Apa sih yang disuruhnya itu, apa minimum atau maksimal, kayak gitu. Dan di sini pun ada kita menyelesaikannya itu hanya sampai memilih entering dan leaving variable pada iterasi 0. Jadi kita selesainya itu pada iterasi 0. Di sini setelah kita buat tabelnya, udah diketahui semuanya, kita buat model matematikanya. Untuk model matematikanya, fungsi tujuannya itu tadi adalah meminimumkan biaya kan. Meminimumkan biaya ini. Jadi fungsi tujuannya adalah Z-min sama dengan harganya. Ini kan meminimumkan biaya harga ya. Jadi agar total harga bisa mencapai minimum, berarti di sini fungsi tujuannya adalah kita memasukkan harganya. Z-min sama dengan $300 X1 tambah $600 X2 ditambah $400 X3. Lalu kita buat constraint-nya. Constraint-nya itu kita lihat dari sini. Nah, di sini 2X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 lebih besar sama dengan 80. Untuk yang polikarbonat sama 4X1 ditambah 3X2 ditambah 1X3 lebih besar dari 40. Dan polipropilennya untuk constraint yang ketiga, X1 tambah 2X2 tambah 4X3 lebih kecil sama dengan 50. Statusnya jangan lupa ditulis juga. Di sini ada 3 variabel yaitu X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Setelah diketahui model matematikanya, sama kayak tadi, kita masuk ke bentuk standar. Kita ubah ke bentuk standar. Untuk ubah ke bentuk standar ini, kita perhatikan lagi tandanya. Di sini untuk tandanya sendiri kelihatan ya, di sini tuh ada lebih besar, lalu ini juga lebih besar, dan ini tandanya lebih kecil. Artinya untuk constraint pertama ini, menggunakan, karena lebih besar, kita lihat nih di sini. Lebih besar itu menggunakan surplus dan artifisial. Makanya di sini untuk nah, setelah kita tahu kan ini kan tandanya lebih besar. Artinya dia menggunakan surplus dan artifisial. Jadi di sini adalah untuk constraint pertama itu min S1 ditambah A1 sama dengan 80. Lalu untuk yang kedua pun sama, masih lebih besar, jadi menggunakannya S1 surplus dan artifisial. Jadi min S2 tambah A2 sama dengan 40. Nah, untuk yang ketiga ini dia tandanya adalah lebih kecil dari, makanya dia menggunakan slack. Jadi plus S3 kayak gitu. Nah, untuk di fungsi tujuannya itu sama, kita masukin aja S-nya ini sama A-nya. Cuman bedanya di sini kalau misalkan S itu kan 0 dan tandanya pun mengikuti dari constraint di sini. Di sini kan yang S1 itu tandanya negatif. Jadi negatif S1 0 S1, negatif 0 S2 ditambah 0 S3, lalu ditambah lagi dengan kalau A itu depannya adalah M kayak gitu. Untuk yang A2 juga sama, dia depannya adalah M. Setelah diketahui kita selesai membuat bentuk standar. Oh ya, jangan lupa juga statusnya ya. Statusnya itu kita tulis status S1, S2, S3, S1, S2, S3, A1, A2. Nah, di sini kita langsung masuk ke iterasi 0. Masih sama kayak tadi, dimana kita masukin dulu C-nya 300, 600, 400, 0, M, 0, M, 0. Lalu basic variabelnya itu kita gunain
yang hasilnya positif, jadi bukan yang negatif. Di sini kan sebenarnya S-nya itu S1, S2 itu kan ada juga ya, tapi karena dia negatif, jadi sama kita nggak dimasukin. Jadi yang dimasukinnya itu hanya A1, A2, S3 sebagai basic variabelnya, kayak gitu. Ini harusnya S3 ya, maaf belum ketinggalan tertulis. Lalu di sini kita masukin aja semuanya, 4, 5, min 1, 1, 0, 0, 0, kayak gitu. Semuanya kita masukin. Ini yang di constraint, lalu kita untuk Z-nya tetap 0 semua. Baru kita cari C min Z-nya. Untuk C min Z di sini 300 kurangin 0, 300, 600 kurangin 0, 600, 400 kurangin 0, 400, 0 kurangin 0, 0, M kurangin 0, M, 0 kurangin 0, 0, M kurangin 0, M, 0 kurangin 0, 0. Setelah ini kita cari entering variable dan leaving variabelnya. Untuk entering variable itu karena ini kasusnya minimasi, jadi entering variabelnya itu kita lihat dari C min Z yang terkecil. Kalau kita lihat di sini C min Z terkecilnya itu adalah 300. Jadi selain 0 ya terkecilnya tuh. Ini entering variable adalah 300, lalu kita cari rasionya dengan RHS dibagi dengan pivot kolomnya, 80 dibagi 2 40, 40 dibagi 4 10, 50 dibagi 1 sama dengan 50. Dan lalu kita lihat di sini yang terkecilnya ada 10. Nah, jadi 10 ini tuh adalah leaving variable. Nah, itu disebutnya leaving variable. Dan untuk pertemuannya ini disebut dengan pivot number. 4 ini perpotongan antara leaving dan entering, itu disebutnya pivot number. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita selesai sampai sini. Kita tentuin leaving variabelnya dan entering variable dan pivot numbernya, kayak gitu. Setelah itu kita masuk ke soal selanjutnya, dimana soal 3 ini tuh ada tabel ya. Di situ tuh ada jus buah segar, jus mangga, dan jus kiwi. Nah, di sini tuh kita baca dulu apa sih tujuannya. Tujuannya itu di soalnya itu kita disuruh meminimumkan biaya produksi. Nah, di sini dari tabel ini tuh sama kita diubah ke model matematika. Kayak perusahaan nih ya, kita baca dulu soalnya. Perusahaan omah buah merencanakan untuk membuat 2 jenis jus buah segar, yaitu jus mango avocado dan jus cherry kiwi. Di sini jus mangga pokatnya yaitu kita ibaratkan X1, jus cherry kiwinya X2. Lalu kedua jenis jus buah segar tersebut mengandung vitamin dan protein sesuai di tabel. Lalu karena keterbatasan kapasitas produksi, jus cherry kiwi paling banyak diproduksi 40 unit dan jus mangga alpukat itu maksimal diproduksi 60 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis jus buah segar. Kita bisa lihat di soal untuk kita ini kan disuruhnya meminimumkan biaya produksi. Jadi objektifnya itu adalah Z-min sama dengan 12.000 X1 ditambah 7.500 X2. Lalu constraint-nya itu di sini kita tadi dikasih tahu kan, untuk karena keterbatasan kapasitas produksi, jus cherry kiwi paling banyak diproduksinya itu adalah 40 unit. Jadi jus cherry kiwi ini paling banyak diproduksinya 40 unit, maka X2 lebih kecil kurang dari 40. Lalu untuk jus mangga alpukat itu maksimal diproduksinya sebanyak 60 unit. Jadi X1 kurang dari 60 unit untuk produksinya. Nah, setelah itu kita buat persamaan untuk yang di tabel. Dari yang di tabel di sini terlihat bahwa jus mangga alpukat itu membutuhkan
9 vitamin dan 4 dan untuk jus cherry kiwi itu adalah 4 vitamin. Kita masukkan di sini dan lebih minimum kebutuhannya adalah 360. Dan untuk yang ini, yang protein itu jus mangga alpukat itu membutuhkan 3 dan untuk jus cherry kiwi itu membutuhkan 35. Seminimum kebutuhannya adalah 240. Jadi bisa lebih banyak ya. Setelah ini kita buat statusnya, yaitu X1, X2 lebih besar dari 0. Nah, di sini itu kita suruh menentukannya dengan metode grafik. Untuk menggunakan metode grafik ini kita buat ini dulu, memisalkannya dulu. Kayak di sini untuk persamaan yang pertama itu ada 9x1 tambah 4x2 lebih besar dari 360. Nah, kita ibaratkan jika x1 0, maka kita langsung masukin aja ke x1-nya itu 9 kali 0 tambah 4x2 lebih besar dari 360. Nah, ini tuh untuk mencari titik koordinat x1 dan x2-nya kayak gitu ya. Di sini 4x2 lebih besar dari 4x2 lebih besar dari 360. Jadi x2-nya adalah 360 dibagi 4 sama dengan 90. Lalu untuk x2-nya sama, jika x2-nya 0, maka di sini 9x1 ditambah 4 kali 0 lebih besar dari 360, hasilnya menjadi x1-nya menjadi 40. Untuk x3, untuk persamaan 3x1 tambah 35x2 lebih besar sama dengan 240. Nah, kita ibaratin lagi dengan 0. Jadi x2 untuk ini adalah 6,9 dan x1-nya adalah 80. Setelah diketahui x1 dan x2-nya, kita buat titik koordinat. Jadi ini titik koordinat untuk persamaan 9x1 tambah 4x2 lebih besar dari 360 adalah 40,90. Dan untuk persamaan 3x1 tambah 35x2 lebih besar dari 240 yaitu 80 dan 6,9. Setelah itu kita buat ininya, grafiknya. Grafiknya sendiri itu pertama, tadi kan kita udah dapatkan itunya, angka titik-titik koordinatnya. Di sini kita buat dulu garisnya ini. Nah, kita buat garisnya dimana ini x1, ini x2 ya. Setelah itu kita lihat tadi kan ada beberapa persamaan, yaitu batasannya itu ada x2 itu lebih kecil sama dengan 40. X2-nya itu adalah 40. Ini adalah garis x2, sama kita garislah 40 ini ke sini. Kita garis. Nah, kita garis sampai sini. Lalu selanjutnya itu ada x1 itu 60. Nah, di sini titik 60-nya kita garis ke sampai atas sini. Nah, udah diketahui nih kan batasannya. Langsung kita masukin lagi untuk batasan yang pertama tadi, yaitu untuk 9x1 tambah 4x2 lebih besar dari 360 adalah 40 dan 40. X1-nya 40, x1 40 dan x2-nya adalah 90. Jadi kita tarik ke sini. Lalu setelah itu untuk persamaan kedua itu x1-nya adalah 80 dan x2-nya adalah 6,9. Kita tarik ke sini. Nah, udah diketahui nih semuanya. Lalu kita udah kita buatkan garis setiap garis-garisnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kita cari arsiran kayak gitu. Nah, di sini yang kalau misalkan tandanya itu adalah kurang dari, berarti dia itu kan mendekati 0 ya. Maka hasilnya itu kita tarik garis ke bawah
Yang ini kita garis tarik ke bawah untuk yang X2. Lalu untuk yang selanjutnya itu ini garis X1 lebih kecil dari 60. Dia pun sama, garisnya itu adalah ke mendekati 0 karena kurang dari. Jadi dia ke sini. Garisnya itu ke sini. Maaf. Nah, garisnya itu ke sini ya. Lalu ada selanjutnya itu persamaan yang 9x1 tambah 4x2 lebih besar dari 360. Garisnya adalah yang ini. Karena ini lebih besar, artinya dia tuh menjauhi angka 0 ini. Maka ditarik garisnya itu ke sini. 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 Lalu untuk yang selanjutnya itu garis 3x1 tambah 35x2 lebih besar dari 240. Artinya dia sama, menjauhi 0 berarti kan. Nah, kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas ini. Nah, setelah diketahui garis-garisnya, kita lihat nih di sini yang arsirannya ketemu itu di mana sih? Nah, ini kan udah ke bawah, ini juga ke sini, ke kiri, lalu ini ke atas, ini juga ke atas. Nah, berarti yang menjadi daerah visible-nya itu adalah yang ini. Bentar. Yaitu yang ini. Ini itu disebut dengan daerah visible. Nah, ini pokoknya yang pertemuan semua arsiran itu disebut dengan daerah visible ini ya. Jadi ini disebut dengan daerah visible. Ini ada A sebagai, ini disebutnya titik A. Ini adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Setelah diketahui semuanya, kita tinggal hitung ininya. Titik A itu perpotongan antara 9x 1 tambah 4x2 lebih besar dari 360 perpotongan dengan x2 lebih kecil dari 40. Nah, itu kita masukkan. Ini kan udah diketahui x2 nya berapa, jadi kita tinggal ganti angkanya aja untuk mengetahui x1-nya. Di sini kita masukkan x2-nya itu 40 sama dengan, jadi 9x1 tambah 4 kali 40 sama dengan 360. 9x1 tambah 360 kurangi 160. X1 sama dengan 200 dibagi dengan 9. Jadi x1-nya itu adalah 22,2. Nah, lalu kita buat lagi kayak tadi. Jadi titik A itu adalah 22,2,40. Untuk yang B sama. Untuk yang B ini kan kalau misalkan kita lihat itu perpotongan antara X1 dan X2 udah diketahui kan. Jadi di sini langsung aja titik B itu adalah 60 dan 40. Lalu untuk titik D itu perpotongan antara 3x1 tambah 35x2 lebih besar dari 240 perpotongan dengan x1 lebih kecil dari 60. Di sini kita tinggal ganti aja x1-nya dengan 60, jadi 3 kali 60 tambah 35x2 sama dengan 240. 180 ditambah 35x2 sama dengan 240. Lalu 180 ininya itu kita pindah ruas ke sini, jadinya dikurangi. Jadi 240 dikurangi 180 hasilnya 60. Ini masih tetap 35x2. Nah, x2-nya itu kita dapat dari 60 dibagi dengan 35, yaitu 1,7. Jadi titik untuk D ini adalah 60 dan 1,7. Untuk titik C itu perpotongan antara persamaan 3x1 ditambah
235 X2 240 dan 9 X1 tambah 4 X2 lebih besar dari 360. Nah, karena ada dua persamaan, kita eliminasi aja. Ini tuh tanda sama dengan ya maksudnya. Nah, kita eliminasi, tahu kan cara eliminasinya itu kayak gini, supaya menghasilkan X2 dan X1 kita kalikan dengan 3 dan yang bawahnya itu kalikan dengan 1, lalu 9X1 tambah 105X2 sama dengan 720 dikurangi 9X1 tambah 4X2 sama dengan 360. Hasilnya yaitu 101X2 sama dengan 360. Kita bagi dengan 101, hasilnya adalah 3,6. Dan di sini pun sama, kita cari X1-nya, kita tinggal masukin aja, kita ganti X2-nya ini karena udah diketahui. Hasilnya X1 itu adalah 38,4. Jadi titik C yaitu 38,4 dan 3,6. Z-min sama dengan 12.000 X1 tambah 7.500 X2. Nah, titik-titik tadi itu kita masukkan ke objektifnya atau ke tujuannya ini. Jadi kita ganti X1-nya ini dengan titik yang tadi kita hitung seperti ini. Setelah kita hitung semuanya, kita membuat kesimpulan. Karena ini adalah Z-min, kita cari yang harganya terkecil, yang biaya produksinya itu yang terkecil, di mana di sini yang terkecilnya itu adalah ada pada titik C, yaitu senilai Rp487.800. Kesimpulannya, karena titik C menghasilkan biaya produksi paling rendah dan dari semua titik yang ada, maka omah buah sebaiknya membuat jus mangga avocado atau X1 sebanyak 38,4 dan membuat jus ceri kiwi sebanyak 3,6 untuk dengan unit dengan total biaya 487.800. Nah, udah nih, untuk nomor 3 ini sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini tuh soalnya soal cerita lagi ya. Di sini bisa kita baca bahwa perusahaan Electrocop memproduksi 2 buah produk elektronik, yaitu kipas angin dan pendingin ruangan atau AC. Proses produksi kedua produk ini memerlukan proses perakitan di Departemen Assembly. Setiap kipas angin diproduksi menggunakan 3 jam perakitan, sedangkan pendingin ruangan memerlukan 2 jam perakitan. Jika diketahui kapasitas kipas angin maksimal 4 piece dan pendingin ruangan 6 piece per harinya, setiap jam kerja Departemen Assembly adalah 18 jam per hari. Hitung keuntungan maksimum yang didapat perusahaan menggunakan dual problem jika harga kipas angin adalah $30 dan pendingin ruangan adalah $50. Di sini kita bisa umpamakan kipas angin itu X1 dan AC itu X2. Pertama, kita buat dulu fungsi tujuannya. Nah, di sini tuh ada, karena ini menggunakan dual problem ya. Jadi kita buat dulu primalnya. Primal itu adalah bentuk asli. Kayak gitu. Nah, di sini itu coba kita terjemahin dari kata-kata di sini. Untuk harganya, karena di sini itu kita disuruhnya hitung keuntungan maksimum, berarti kan untuk tujuannya itu kita menggunakan harga kipas anginnya ya. Jadi Zmax sama dengan $30 X1 dan ditambah $50 X2. Constraint-nya itu kita lihat di sini, setiap kipas angin diproduksi menggunakan 3 jam perakitan, sedangkan pendingin ruangan itu memerlukan 2 jam perakitan. Di sini berarti kipas angin itu 3 dan kipas AC itu 2. Lalu di sini kerja Departemen Assembly-nya itu seharinya itu ada 18. Makanya di sini karena adanya cuma 18, maka tandanya itu kurang dari 18. Jadi 3X1 tambah 2X2 kurang dari 18. Untuk persamaan yang kedua, di sini jika diketahui kapasitas produksi kipas angin itu maksimal 4, artinya X1 itu maksimal 4, dimana
dimana X1 kurang dari 4. Lalu pendingin itu maksimalnya adalah 6 pcs per hari, jadi X2 kurang dari 6. Setelah kita selesai membuat model matematikanya, kita jangan lupa tulis statusnya ya. Nah, statusnya itu di situ ada 2 variabel, yaitu X1 dan X2. Setelah kita selesai membuat model matematika primal, lalu kita masuk ke dual, di mana dual ini itu adalah kebalikannya, jadi lawannya gitu ya, lawan dari si persamaan primal ini. Kayak di sini sebelumnya itu kan Z max, maka untuk dualnya itu berarti menjadi Z min. Dan untuk kalau misalkan dia primalnya itu min, berarti untuk di dualnya pun menjadi Z max. Jadi pokoknya kalau dual itu adalah kebalikannya. Dan untuk di dual ini itu kita itu yang ruas kanan di primal yang ini. Nah, ruas kanan yang ini itu menjadi fungsi tujuan pada dual. Kalau lalu selain itu si tujuan di primal ini menjadi constraint, sisi kanan constraint atau RHS di dualnya. Selain itu juga di sini ini kan tadinya 3x1 lalu tambah 2x2 ke pinggir gini kan. Kalau misalkan dual itu ini angka yang di sini itu, nah ini kita ganti ke pinggir ke sini. Jadi yang tadinya baris jadi kolom, yang jadinya kolom jadi baris kayak gitu. Yang jadi kolom jadi baris kayak gitu. Nah, untuk yang ini yang terakhir, untuk yang X2 pun sama, ini menjadi kolom seperti ini. Nah, gini ya. Semoga kalian bisa paham. Dan gak lupa juga untuk tandanya itu jadinya kebalik. Sebelumnya itu kan di primal itu tandanya adalah kurang dari, sedangkan kalau misalkan di dual, karena itu kebalikannya atau lawannya, kita ubah menjadi lebih besar dari, kayak gitu. Nah, di sini tuh setelah si objektifnya kita ganti jadi Z min, sama dengan untuk variabelnya pun kita udah nggak pakai X lagi, jadi kita ubah X ini menjadi U. Jadi 18 U1 tambah 14 U2 tambah 6 U3. Dan untuk yang constraint-nya itu 3U1 itu didapat dari ini. Ini 3 disebutnya adalah 3U1. Bentar. Nah, ini 3U1 lalu ditambah U2 karena ini kan 1. Nah, di sini kan nggak ada X1-nya ya, maka di sini tuh kita ininya 0. Jadi 0 U3. Jadi tetap kita tulis walaupun di sininya kosong. Yang untuk keduanya yaitu 2U1 ditambah 0 U2 ditambah U3 ini diganti dengan 3. Lalu nggak lupa juga tandanya yang tadinya lebih kurang dari kita ubah ke lebih besar dari, kayak gini kita balikan tandanya. Dan untuk RHS-nya itu didapatnya dari fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuan di sini kita ubah jadi constraint, dan yang di sebelah kanan ini kita ubah menjadi fungsi tujuan di dual, kayak gitu. Setelah itu kita buat statusnya. Statusnya itu U1, U2, dan U3 kurang dari 0.
surplus, dan artifisial. Maka di sini kita masukkan di constraint itu 3U1 tambah U2 tambah 0 U3 dikurangi S1 tambah S1 sama dengan 30 2U1 tambah 0 U2 tambah 0 U3 kurangi S2 tambah A2 sama dengan 50. Dan untuk objektifnya sama kayak tadi, kalau misalkan S itu kita pakai 0, kalau A itu pakai M, kayak gitu. Lalu jangan lupa statusnya juga ditulis semua variabel yang ada, jadi dan tandanya pun tetap, yaitu lebih besar dari 0. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 1. Di iterasi 1 ini kita masukin semua angka-angkanya, mulai dari C-nya itu seperti tadi, fungsi tujuan, yaitu 18, 4, 6, 0, M, 0, M. Lalu untuk basic variabelnya itu kita ada A1 dan A2. Lalu kita masukkan angka-angka yang ada di constraint ini. Kita masukkan kepada tabel. Lalu setelah itu kita kalau misalkan tadi itu si Z-nya itu kan 0. Nah, kalau misalkan di sini di dual ini Z-nya itu kita caranya itu nambahin. Nah, caranya itu adalah 3 dikali M dikali maksudnya M dikali 3 lalu ditambah dengan M kali 2. Jadi ini dikali dengan ini dikali, nah ini juga dikali, lalu kita tambahin. Nah ini kan 3 dikali M hasilnya adalah 3M, lalu 2 dikali M hasilnya adalah 2M. Kita tambahin 2M dan 3M ditambah 2M hasilnya adalah 5M. Untuk yang ini juga sama, 1 dikali M adalah M. Bentar. Terus ini dia 3M tambah sama dengan 5M. Lalu yang kedua itu 1 dikali M hasilnya M, lalu ditambah 0 kali M hasilnya 0, jadi dia sama dengan M. Pokoknya untuk yang ini tuh semuanya itu dikali dulu dengan ini, dikali dulu dengan ini yang ada di ujung ini, lalu baru kita tambahin kayak gitu. Semuanya sama, yang ini juga ini kali ini, lalu ini kali ini, kita tambahin, yang ini juga kali ini kali ini, kita tambahin, hasilnya M, kayak gitu. Setelah diketahui semua Z-nya, kita hitung C min Z-nya. Ini 18 dikurangi dengan 5M hasilnya 18 min 5M. 4 dikurangi M hasilnya 4 min M. 6 kurangin M hasilnya 6 min M. 0 kurangin min M hasilnya M. M kurangi M hasilnya 0. 0 kurangin min M hasilnya M. M kurangin M hasilnya 0. Setelah itu kita lihat di C min Z-nya ini apakah udah optimum apa belum. Kalau untuk di maksimal tadi nilai optimumnya itu dicapai ketika negatif atau 0. Kalau misalkan di minimum ini hasilnya itu optimum itu ketika positif dan 0. C min Z-nya itu positif dan 0. Di sini kita bisa lihat bahwa M di sini kan masih negatif ya, banyak semuanya. Nih ini masih negatif juga, ini masih negatif juga. Nah akhirnya sama kita itu harus di ke buat iterasi selanjutnya. Sebelumnya kita cari dulu entering dan leaving variabelnya. Nah dihapus dulu. Nah di
bisa lihat di sini C min Z terkecilnya itu adalah min 18 min 5M. Kenapa bukan min 4M? Karena M ini tuh kan bisa diibaratin angka paling besar gitu ya. Kayak misalkan bisa 1000 atau berapapun. Nah, kalau misalkan di sini paling besar itu kalau misalkan negatif itu semakin besar angkanya, berarti dia itu termasuk paling kecil. Kalau misalkan paling kecil angkanya, kalau di negatif dia tuh paling artinya dia besar kayak gitu ya. Nah, di sini yang paling kecilnya itu adalah 18 min 5M. Jadi ini adalah entering variable. Ini disebut entering variable. Dan untuk mencari rasionya tetap sama, RHS dibagi dengan pivot kolomnya. 30 bagi 3 10, 50 bagi 2 adalah 25. Dan diketahui living variable dengan rasio terkecil yaitu adalah 10, di mana di A1. Untuk pivot numbernya yaitu 3. Setelah itu kita tadi kan udah buat kesimpulan nih. Kita langsung hitung perhitungan iterasi satunya. Iterasi satunya ini kita cari nilai baris baru untuk A1. Karena tadi living variable-nya itu ada di A1 kan. Jadi kita cari nilai baris baru U1-nya, di mana rumusnya itu adalah baris sama dibagi dengan pivot number. 3 1 0 min 1 1 0 0 30 dibagi dengan pivot numbernya adalah 3. Kita bagi aja, hasilnya adalah 1 1/3 0 min 1/3 1/3 0 0 10. Nah, nilai baru selanjutnya kita cari nilai baru A2. Nilai baru A2 itu 2 0 1 0 0 min 1 1 50. Kita kurangi dengan baris pivot baru, baris baru dikali dengan nilai pivot kolom baris. Nah, ini nilai kolom barisnya itu ada, nilai pivot kolom barisnya itu adalah 2. Jadi ini kalikan 2 dulu, baru kita kurangi dengan yang atasnya. Hasilnya 0 min 2/3 1 2/3 min 2/3 min 1 1 30. Nah, kalau misalkan di soal sebelumnya itu kita menghitung C min Z juga kan. Nah, kalau misalkan di sini itu kita tidak menghitung C min Z-nya. Jadi setelah itu kita langsung masuk ke iterasi 1. Di iterasi 1 ini kita masukin angka-angkanya seperti yang tadi udah kita hitung. Lalu setelah itu kita cari nilai Z-nya. Caranya sama kayak tadi, yaitu ini dikali dengan 18 yang di U1 ini, semua yang di sini kita kalikan dengan yang di U1. Kita kali semuanya. Nah, ini kali pun dikali juga. Nah, udah dikali semuanya. Dan juga yang bawahnya pun dikali juga. Ini dikali dengan ini. Nah, untuk mencari Z ini adalah 1 dikali 18 lalu 0 dikali M, kayak gitu. Baru nanti hasilnya ditambahin. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya udah kita tambahin. Lalu setelah itu kita cari C min Z-nya. C min Z-nya itu 18 kurangi 18 0, 4 kurangi 6 min 2/3 M, hasilnya min 2 plus 2/3 M. Contoh ya perhitungan yang ini. Contohnya adalah misalkan 4 kan dikurangi dengan Z-nya itu 6 min 2/3 M. Nah, ini tuh sama dengan kita kaliin dulu min ini. Kita kali dulu min yang di sini dengan yang ada di dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 4 min dikali 6 hasilnya 6, lalu min dikali min 2/3 M hasilnya
sama semuanya sampai akhir. Ini pun 10 kali 18 180, 30 kali M hasilnya 30M. Kayak gitu. Setelah itu baru deh kita buat lihat di sini cari entering dan livingnya. Di sini enteringnya itu masih sama karena ini kasusnya minimasi, jadi pakai yang kecil yaitu 6-M. Lalu untuk livingnya itu adalah 30 karena yang di U1 ini livingnya tidak terdefinisikan. Setelah itu karena di sini kita bisa lihat ya hasil C min Z-nya itu belum optimal karena masih ada yang negatif. Nih yang ini masih negatif, ini juga negatif kan. Nah sama kita itu baru kita lanjut ke iterasi 2. Perhitungannya masih sama kayak tadi. Perhitungan selanjutnya iterasi 2. Di sini kita cari dulu nilai baris barunya yaitu U3, lalu kita masukin angka-angkanya di baris lama itu, lalu kita bagi dengan pivot number-nya. Karena dibagi 1 hasilnya berarti masih sama. Lalu di sini nilai baru U1 di sini 1/3 0 min 1/3 0 10. Lalu kita kurangi dengan nilai baris baru, kita kali dengan nilai pivot kolomnya. Di sini adalah 0. Karena dikalinya 0 artinya ini semua kan hasilnya 0. Jadi kita berarti ini hasilnya masih sama, tetap kayak sebelumnya. Setelah itu kita masukin ke iterasi 2. Di sini yang A2 ini kita ganti dengan U3 dengan nilai baru, kita masukin semuanya. Lalu setelah itu untuk yang Z-nya masih sama, kita kalikan di mana 1 dikali 18 lalu 0 kali 6 lalu kita tambahin. Ini dikali dulu, habis itu baru kita tambahin. Nah ini juga kayak gitu sama, di 1/3 kali 18 lalu min 2/3 kali 6 berapa, kita tambahin hasilnya 2 dan seterusnya sampai akhir. Setelah itu kita cari C min Z-nya. 18 kurangi 18 0, 4 kurangi 2 2, 6 kurangi 6 0, 0 kurangi min 2 2, M kurangi 2 adalah M min 2, lalu 0 kurangi min 6 6, M kurangi 6 adalah M min 6. Setelah selesai kita lihat nih di CZ-nya itu sudah optimal apa belum, karena kasus minimum optimumnya adalah plus dan atau 0, maka kalau misalkan kita lihat di sini kita bisa tahu ya kalau misalkan hasil ini tuh udah optimal karena semuanya itu udah positif dan 0 kayak gitu. Ini walaupun dia negatif tapi karena M-nya positif, dia itu artinya udah optimal kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah hasil perhitungan sudah optimal melihat C min Z seluruhnya bernilai positif atau 0. Hasil model dual adalah U1 sama dengan 18, U2 0, U3 sama dengan 6, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dengan opportunity cost-nya yaitu $360. Jadi untuk biayanya itu adalah senilai opportunity cost-nya yaitu senilai $360. Nah ini udah kita bahas semuanya ya. Maaf, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf kalau misalkan ada salah penyampaian atau misalkan ada salah boleh dikoreksi. Makasih untuk semuanya. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa paham ya.